Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat berkat lawatan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata di tengah kehidupan kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita, yang akan memberkati kita di Minggu 24 April 2022 ini, yaitu Minggu Quasimodogeniti, lapatanna songon poso-poso nai baru tubuh. Dengan topik minggu berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Di hata-bata na didok, hamubau di bagasan Yesus. Imanan yelek atau yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Dengan judul perikop, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita sudah sering mendengarkan pantun yang bunyinya demikian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pantun ini sudah biasa kita dengarkan. Semasa kita zaman sekolah ini sudah ada. Pantun ini sudah ada dan biasa sekali pantun ini diucapkan kepada kita. Biasanya pantun ini diucapkan sebagai dorongan semangat supaya kita semangat menjalani hidup ini. Memberi arti bahwa hidup ini harus dimulai dari rasa sakit atau perjuangan. Baru akan merasakan adanya rasa senang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, khotbah hari ini justru membalikkan isi dari pantun itu. Khotbah hari ini malah dari rasa senang dulu baru mengalami rasa sakit. Saya membuat bunyinya menjadi demikian. Berenang-renang dahulu, berakit-rakit kemudian. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Ya kan? Di situ saya balikkan penyampaiannya ya. Jadi jangan bingung. Mengapa saya membalikkan atau memutarbalikkan isi pantun itu? Karena kita akan mengarah kepada kehidupan Paulus, yang dulunya dia bernama Saulus dan hidupnya dulu ada pada posisi yang senang menurut ukuran keyahudiannya. Bahkan dia menganggap hidupnya paling baik waktu dia masih bernama Saulus. Namun setelah dia memutuskan untuk mengikuti Yesus,
dia justru menjalani hidup yang terasa sakit. Ketika dia bertobat menjadi Paulus, dia justru mengalami transformasi besar dari yang bersenang-senang menurut ukurannya menjadi bersakit-sakit. Dalam pelayanannya, dia selalu menghadapi banyak masalah hingga dia dipenjara karena memberitakan Injil. Bahkan kematian Paulus sangat mengerikan. Jika kita mengetahui bagaimana Paulus mati, sangat mengerikan. Dia disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Bahkan Rasul Paulus ini menjadi rasul yang paling lama mengalami penyiksaan di penjara. Sehingga kebanyakan suratnya memang ditulis atau dibuat dan dikirim dari penjara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam khotbah kita akan memahami bagaimana dampak yang dialami oleh Saulus ketika berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak mengenal sosok Saulus ini lagi? Siapa di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana cerita Saulus sehingga dia menjadi Paulus? Saya rasa sudah semua kita mengetahui cerita itu, karena cerita itu sudah sangat familiar bagi kalangan Kristiani sampai saat ini. Konteks firman Tuhan hari ini adalah awal dari pertobatan Saulus menjadi pengikut Kristus. Kita flashback sedikit ke belakang, bahwa semenjak kematian Stefanus yang mati dianiaya dengan dilempari batu, dari sana mulailah berlanjut penganiayaan besar-besaran terjadi yang dilakukan oleh Saulus kepada orang-orang pengikut Kristus. Baik perempuan maupun laki-laki semua diseret dan dibunuhnya. Maka semakin berkobarlah hati Saulus untuk membunuh semua pengikut Yesus. Dia bahkan meminta surat kuasa dari imam untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi supaya dia bisa menangkap setiap pengikut Kristus dan membawa ke Yerusalem. Saulus dengan keyahudiannya membuat dia fanatik dan merasa paling benar dengan apa yang dia lakukan. Penyiksaan dan pembunuhan yang dia lakukan terhadap pengikut Kristus dianggapnya sebagai pengabdian kepada Allah. Sungguh menyedihkan memang ketika membaca ayat ini, ketika Saulus memakai surat kuasa untuk melakukan ukuran kebenaran dirinya sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak menjadi ukuran kebenaran Tuhan. Sehingga ini menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apakah kita pernah juga menggunakan kekuasaan kita untuk menganiaya saudara atau sesama kita? Apakah kita pernah memanfaatkan kedudukan kita untuk merendahkan atau memperbudak sesama kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki kuasa sekecil apapun itu, saat ini ketika kita memilikinya, jangan pernah melakukan hal penganiayaan terhadap sesama kita, karena sifat demikian sungguh akan dipatahkan oleh Tuhan. Saulus berharap dalam kehidupannya dengan surat kuasa yang dia bawa bisa menjadi alatnya dengan bebas untuk menyeret semua pengikut Tuhan di Damsyik, bahkan dapat membunuhnya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa ternyata kuasa itu tidak berkutit sedikit pun ketika sudah diperhadapkan dengan kuasa Tuhan. Perhatikan ayat 3, ketika Saulus dan rombongannya hendak menuju Damsyik, tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka. Terjadilah Theokristus di sana, atau penampakan Kristus berupa cahaya dari langit yang begitu terang, bahkan sampai membutakan mata jasmani Saulus.
Tuhan menggagalkan semua rencana Saulus dengan surat kuasanya. Bahkan sempat terjadi dialog antara Saulus dengan Tuhan melalui penyataan Yesus kepada Saulus. Maka melalui itu ada pengakuan Tuhan bahwa orang-orang yang dianiaya Saulus itu adalah sama dengan menganiaya Tuhan. Semua tindakan yang ia lakukan, yang Saulus lakukan, Tuhan menganggap itu ternyata adalah penganiayaan terhadap Tuhan sendiri. Karena memang Tuhan menganggap perlakuan terhadap anak-anaknya sebagai perlakuan terhadap dirinya sendiri juga. Maka dari Theokristus atau perjumpaan Yesus itu membawa dampak besar bagi Saulus, yaitu pertobatan. Tuhan kemudian memakai Ananias sebagai perpanjangan tangannya untuk menyatakan mujizat penyembuhan terhadap mata Saulus yang sudah 3 hari tidak dapat melihat atau buta karena tidak sanggup melihat cahaya keilahian. Luar biasa menurut saya ketika kita melihat ayat selanjutnya, yaitu di ayat 20. Ini menjadi suatu yang luar biasa menurut saya. Ketika Saulus sembuh, dia langsung melakukan pemberitaan Injil ke rumah-rumah atau ke rumah-rumah ibadat bahwa Yesus adalah anak Allah. Terjadi perubahan drastis. Saulus secara cepat langsung mengakui Yesus sebagai anak Allah. Padahal dulunya nama Yesus itu menjadi nama yang sangat anti untuk Saulus. Nama yang sangat tidak disukai Paulus untuk didengarkan. Bahkan para pengikutnya secara secepat ingin dimusnahkan oleh Saulus. Tetapi dia menjadi berubah, bahkan ingin memberitakan nama Yesus. Itulah bukti kuasa Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertobatan Saulus ini adalah atas inisiatif Tuhan yang ingin memakainya sebagai alatnya. Jika kita baca ayat 15, Tuhan mengatakan sendiri kepada Ananias bahwa Saulus akan menjadi alatnya untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa dan kepada orang-orang Israel. Artinya Saulus akan menjadi penginjil terbesar, penginjil besar. Terlihat jelas di sini bahwa Tuhan sebenarnya dapat memakai siapa saja sebagai alatnya untuk menjadi pemberita Injil. Maka menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimanakah kita melihat orang yang begitu jahat kepada kita dan mau bertobat? Apakah kita langsung menjudge bahwa orang tersebut tidak layak untuk diterima dalam kehidupan kita, atau orang tersebut sebenarnya harus disingkirkan? Kalau ada orang yang bertobat sekalipun ia dulunya anti-Kristen, maka kita harus menerima dia dan mau bersekutu dengan dia, karena Tuhan dapat memakai siapa saja menjadi alatnya. Tetapi saudara juga perlu waspada untuk tidak sembarang percaya kepada orang-orang yang mengakui dirinya dulu beragama lain, tetapi lalu bertobat. Karena memang ada banyak juga penipu yang menggunakan kedok pertobatan seperti itu ya. Jadi memang harus juga hati-hati. Amanginang akadongan ani holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Bohado hita molonunga songon narajin marminggu manang aka mangida akadongata nasohya marminggu. Adong do dihita mandok pardosa doi. Akasi malas doi dekya marminggu. Adong do hita siapa-siapa si songoni. Bukira memang piga-piga halak adong do na merasa dirina nalubobi takas mengatusi hatani Tuhani. Unang apala na sohya minggu. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan tidak inginkan dari kehidupan Saulus, yang merasa sempurna dan tidak bercacat dalam keyahudiannya, sehingga dia tidak mau melihat orang-orang yang mengikut Yesus yang dianggap sesat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, setelah kita melihat pengalaman iman Saulus ini, sekarang mari kita lihat kehidupan atau diri kita sendiri. Bagaimana pengalaman iman kita dalam perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita mampu berubah atau merubah sikap ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus? Paulus membuktikan bahwa dia dapat mengubah dirinya berubah secara total menjadi pengikut Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita dalam mempersiapkan perjumpaan dengan Yesus? Maksud perjumpaan di sini biar kita tidak bingung. Secara sederhana saya artikan di sini bahwa perjumpaan itu dapat juga diartikan ketika kita beribadah atau ketika kita sedang beribadah. Apa tujuan kita beribadah? Apa motivasi kita berjumpa dengan Tuhan? Jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah sehingga perjumpaan kita dengan Tuhan tidak membuahkan perubahan yang hidup atau perubahan yang baik. Karena pernah suatu ketika Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada ilustrasi Mardonga Poda. Ada seorang bapak yang dulunya sangat rajin beribadah, tetapi tiba-tiba dia malas datang ke gereja. Dan dia tidak pernah datang dalam kegiatan apapun di gereja. Maka pendeta atau pimpinan gereja ini, pendeta gereja itu pun datang menemui bapak itu ke rumahnya. Pendeta ini bertanya, "Mengapa Bapak tidak pernah lagi datang beribadah dan tidak pernah mengikuti semua kegiatan di gereja?" Lalu Bapak itu menjawab, "Saya malas beribadah karena saya melihat percuma beribadah itu. Nanti jemaat itu pulang dari gereja belum nyampe rumah, belum ganti baju, sudah berantam dengan suaminya, sudah berantam dengan istrinya. Tidak ada kedamaian. Saya lihat lagi jemaat yang lain. Setelah pulang ibadah langsung pergi ke lapo, langsung pergi ke warung, main judi. Belum diganti bajunya ke rumah. Padahal dalam pikiran saya, kalau jemaat sudah beribadah berarti nanti pulang ibadah sudah pada damai lah semua ini. Tetapi ternyata tidak. Jadi malaslah perasaan saya datang ke gereja," kata bapak ini. Maka mendengar hal itu, lalu pendeta itu menjawab, Apanya tujuanmu datang ke gereja?" Kata pendeta ini. "Datang ke gereja mau melakukan perjumpaan sama jemaat atau kepada Tuhan?" katanya. "Jika tujuan kita adalah untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan, maka kita tidak akan punya waktu untuk mengkritik atau tidak punya waktu untuk menilai orang lain. Tetapi kita akan fokus kepada perjumpaan kita kepada Tuhan. Sekarang tentukan fokus perjumpaanmu kepada Tuhan atau kepada jemaat. Tentukanlah fokus perjumpaanmu harus kepada Tuhan," kata pendeta itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang demikianlah yang sering terjadi dalam hidup ini. Perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi sia-sia karena kita terlalu melihat kehidupan orang lain. Oleh karena itu pastikan perjumpaan kita dengan Tuhan memberikan perubahan. Tuhan memberi ruang kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai jalan pertobatan, sama seperti Saulus. Bahkan Saulus dari yang jahat sekarang dia menjadi orang yang sangat terkenal dalam kalangan Kristen sampai detik ini. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus setelah dia bertobat. Dan dia menjadi rasul yang paling banyak menulis kitab perjanjian baru, yaitu 14 kitab. Artinya pengabdiannya luar biasa kepada Tuhan. Walau dia harus mengalami banyak penderitaan dan harus melewati banyak liku-liku jalan kehidupan. Maka implikasi seorang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus sebenarnya harus mampu membawa damai,
mampu membawa perubahan dan mampu berdampak dalam pelayanan. Pusat hidup seseorang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidupnya adalah pertobatan. Ada perubahan menjadi pribadi yang lebih baik dari hidup yang sebelumnya. Menaruh Kristus menjadi dasar iman dan pusat tujuan hidup, sehingga tidak lagi merasa benar dengan diri sendiri, melainkan Kristus menjadi landasan kebenaran. Menjadi seseorang yang berubah sama seperti epistel kita, Mazmur 37 ayat 34. Menjadi orang yang menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya agar mendapat warisan kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka jadilah pribadi yang membawa damai. Tidak menjadi pribadi yang menindas, tetapi menjadi pribadi pelepas dan penolong. Bukti nyatakan kita sebagai orang Kristen yang sudah dibarui oleh Tuhan dengan sikap dan perbuatan baik kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita dalam melakukan segala pekerjaan dan pelayanan kita. Amin.